Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Laila Diniah dengan NPM 2013003730 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 3B Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dede Darisman SPDI MPDI dengan materi yang berjudul Guru dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi 5.0. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Adapun beberapa peran guru dalam pendidikan setelah memahami apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai pengajar, yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para anak didiknya. Yang kedua yaitu sebagai pendidik, yaitu orang yang mendidikan muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai pembimbing, yaitu orang yang mengarahkan muridnya agar tetap berada pada jalur yang tepat sesuai tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu sebagai motivator, yaitu orang yang memberikan motivasi dan semangat kepada muridnya dalam belajar. Selanjutnya, yang kelima yaitu sebagai teladan, yaitu orang yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Yang keenam, sebagai administrator, yaitu orang yang mencatat perkembangan para muridnya. Yang ketujuh yaitu sebagai evaluator, yaitu orang yang melakukan evaluasi terhadap proses belajar anak didiknya. Dan yang terakhir yaitu sebagai inspirator, yaitu orang yang menginspirasi para muridnya sehingga memiliki suatu tujuan di masa depan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Islam di era disrupsi 5.0. Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam dalam menghadapi era disrupsi 5.0 adalah tidak tersedianya sumber daya yang memadai dalam dunia pendidikan, seperti guru, dosen, maupun tenaga pendidikan lainnya. Dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam yang begitu kompleks, dalam menghadapi era 5.0 yang semakin didengungkan di Jepang yang tentunya akan berdampak dan berpengaruh ke Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi tersebut. Selain itu, pendidikan Islam harus mempunyai kemampuan-kemampuan utama yang harus dimiliki oleh setiap komponen masyarakat dan pendidikan Islam. Ada 3 kemampuan utama tersebut, diantaranya yang pertama, kemampuan dalam memecahkan setiap masalah. Setiap individu maupun komponen masyarakat harus mampu dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Proses pemecahan masalah tentunya membutuhkan strategi yang pas untuk memecahkan persoalan atau masalah yang akan dihadapi. Untuk yang kedua yaitu kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis. Cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif. Dan untuk yang ketiga yaitu kemampuan untuk berkreativitas. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, dan dapat menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Orang-orang yang kreatif akan dapat berpikir mandiri, mempunyai daya imajinasi, mampu membuat keputusan sehingga akan mempunyai keyakinan, dan mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, dari 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat dan dalam dunia pendidikan Islam.
Pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh munculnya era disrupsi 5.0 yang mau tidak mau harus dihadapi. Oleh karena itu, setiap komponen individu harus mampu dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Harus mampu mempertahankan dan menghadapi berbagai serangan krisis dan apa yang sudah dicapai oleh pendidikan Islam jangan sampai hilang. Pendidikan Islam harus senantiasa meningkatkan kompetensi dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Dan pendidikan Islam harus senantiasa mampu untuk melakukan inovasi ke arah yang lebih baik. Dan jangan sampai tertinggal dan tergerus oleh zaman yang semakin berkembang dan kemajuan teknologi saat ini. Baik, dapat disimpulkan dari materi yang telah kita bahas. Pertama, guru adalah seseorang tenaga pendidik yang mendidik kepada peserta didiknya. Guru juga sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Kedua, ada beberapa peran guru, diantaranya adalah 1. Guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai motivator, guru sebagai teladan, dan lain-lain. 3. Dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam yang begitu kompleks, pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi tersebut. Selain itu, pendidikan Islam harus mempunyai kemampuan-kemampuan utama yang harus dimiliki oleh setiap komponen masyarakat dan pendidikan Islam. Ada 3 kemampuan utama yang harus dimiliki. Di antaranya adalah 1. Kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Kedua, kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis. Yang ketiga, yaitu kemampuan untuk bisa berkreativitas. Sekian yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.